Pilgub Jawa Barat 2024 hampir mencapai garis finish. Pemenangnya pun sudah tampak jelas. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih suara terbanyak dengan perolehan suara di atas 60%. Pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 4 itu meninggalkan jauh para rivalnya. Berdasarkan hasil hitung cepat indikator politik Indonesia, Deddy Erwan unggul dengan 61,16%. Di posisi kedua ada Ahmad Saiku Ilham Habibie 20,07%, Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina 9,67%, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja 9,1%. Tiket kemenangan Deddy Mulyadi yang sudah dalam genggaman itu menggenapkan karir politiknya yang dimulai sejak jadi anggota DPRD Purwakarta. Ia pun menorehkan catatan tersendiri dalam Pilgub Jawa Barat yang digelar secara langsung sejak 2008. Berikut 7 rekor yang ditorehkan Deddy Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat 2024. 1. Diusung Koalisi Jumbo. Maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan diusung dan didukung oleh 14 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Umat. Dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, koalisi jumbo seperti itu baru terjadi tahun ini. Sepanjang pilkada yang digelar secara langsung pada Pilgub Jawa Barat 2008, Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim diusung 7 partai politik. Ada 3 pasangan calon yang bertanding dalam Pilgub langsung perdana itu. Mereka adalah Dhani Setiawan Iwan Sulanjana yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Agung Gumelar Nu'man Abdul Hakim diusung oleh PDIP, PPP, PKB, PKPB, PBB, PBR, dan PDS. Lalu pasangan Ahmad Heriawan Dede Yusuf yang diusung PKS dan PAN. Dua, perolehan tertinggi. Kemenangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan berdasarkan hasil hitung cepat versi indikator dengan perolehan 61,16% menjadikannya sebagai calon gubernur wakil gubernur yang meraih suara terbanyak dibanding pilgub sebelumnya. Sepanjang Pilgub Jawa Barat yang digelar secara langsung sejak 2008, belum ada pasangan calon yang mampu menembus raihan suara di atas 50%. Dalam Pilgub Jawa Barat 2008 yang diikuti 3 pasangan calon, duet Ahmad Heriawan Dede Yusuf dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 40,5%. Dalam Pilgub 2013, Ahmad Heriawan yang berpasangan dengan Deddy Mizwar kembali meraih kemenangan setelah mengumpulkan suara sebanyak 32,39%. Pada Pilgub Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum unggul dengan perolehan 32,88% suara. 3. Gubernur pertama dari Gerindra. Untuk kali pertama sejak pilkada digelar secara langsung, Partai Gerindra punya kader yang bakal menduduki kursi gubernur Jawa Barat. Partai besutan Prabowo Subianto yang didirikan pada 2008 itu berhasil mengusung Deddy Mulyadi untuk menahkodai bumi Pasundan. Pada Pilgub Jawa Barat 2018, Gerindra mengusung mantan perwira TNI Sudrajat yang didampingi politikus PKS Ahmad Saiku. Kendati memberikan kejutan di ujung kompetisi, mereka tidak bisa mengalahkan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum yang mendapatkan 32,88% suara. Adapun jagoan Gerindra harus puas finish di peringkat kedua dengan perolehan 28,74% suara. Kini kursi gubernur Jawa Barat yang sebelumnya diduduki Ridwan Kamil bakal diambil alih Deddy Mulyadi setelah memenangi pilkada versi hasil hitung cepat. 4. Genapkan kemenangan Gerindra. Kemenangan Deddy Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat versi hasil hitung cepat menggenapkan dominasi politik Gerindra di Tatar Pasundan. Dalam Pilpres dan Pileg, Gerindra unggul di Jawa Barat hingga mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Buki Wibawa menjadi ketua DPRD Jawa Barat. Komposisi seperti itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Saat Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat selama 2 periode, presidennya dari Demokrat dan PDI Perjuangan. Sementara Aher dari PKS. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pun dikuasai oleh Demokrat dan PDI Perjuangan.
Begitupun di periode 2018-2022, saat Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat, Presiden Indonesia yang berkuasa di era itu adalah Joko Widodo, sedangkan kursi Ketua DPRD diduduki Taufik Hidayat dari Gerindra. Tapi kini, dari Presiden, Ketua DPRD Provinsi, hingga Gubernur Jawa Barat dikuasai Partai Gerindra. 5. Diawasi anak sendiri. Kendati terbilang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Deddy Mulyadi berhasil mencuri hati Prabowo. Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta itu tercatat sebagai kader Golkar. Karir politiknya dimulai dari Partai Beringin itu hingga bisa menjadi legislator dan Bupati Purwakarta 2 periode. Setelah lebih dari 20 tahun berkarya di Partai Golkar, pada 2023 Deddy memutuskan keluar dan pindah ke Gerindra. Meskipun sudah tidak di Partai Beringin, raihan suaranya dalam Pileg 2024 masih kokoh. Deddy yang maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan 7 Jawa Barat mendapatkan lebih dari 375.000 suara dan menempatkannya di peringkat 2 sebagai caleg peraih suara terbanyak secara nasional. Kini selangkah lagi Deddy bakal menjadi penguasa Gedung Sate. Tugasnya sebagai gubernur nanti diantaranya bakal diawasi oleh anaknya sendiri, Maula Akbar Mulyadi Putra, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Gerindra. 6. Mengawali karir politik dari DPRD. Dibanding gubernur-gubernur Jawa Barat sebelumnya, karir politik Deddy Mulyadi terbilang panjang. Ia mengawalinya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, kemudian jadi wakil bupati, dan hatam sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Saat menjabat bupati pada 2016, Deddy terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016-2020. Setelah beres menjadi bupati, Deddy maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur, mendampingi Deddy Mizwar. Namun mereka dikalahkan oleh Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Habis Pilgub, terbitlah Pileg. Pada 2019, Deddy Mulyadi terpilih jadi anggota DPR RI dari Golkar dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 4. Belum tuntas menjalankan tugas di parlemen, politikus kelahiran Subang itu keluar dari Golkar dan bergabung ke Gerindra. Dalam Pileg 2024, Deddy Mulyadi kembali maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 7 dan mendapatkan lebih dari 375.000 suara. Perolehan suaranya yang tinggi itu menempatkan Deddy di peringkat 2 sebagai caleg peraih suara terbanyak secara nasional. Perjalanan politik yang dirintis dari bawah itu menjadikan Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat dengan pengalaman beragam, mulai legislatif hingga eksekutif. Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, belum pernah duduk di kursi parlemen. 7. Banyak diserang isu. Dibanding calon lainnya yang maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024, Deddy Mulyadi merupakan kandidat yang paling sering diserang isu SARA, terutama soal agamanya. Banyak pihak yang mempertanyakan keyakinan yang dianut Deddy Mulyadi. Kendati mengaku Islam, ia kerap memperlihatkan perilaku yang menurut sebagian kalangan bertentangan dengan ajaran agama. Namun, semua serangan itu tidak membuat elektabilitas Deddy Mulyadi rontok. Terbukti berdasarkan hasil hitung cepat versi Indikator Politik Indonesia, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendapatkan 61,16% suara, meninggalkan jauh para rivalnya. Dengan kemenangan telaknya itu, selangkah lagi Deddy Mulyadi akan menjadi penguasa Gedung Sate.